Hello, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Samuruddin, NIM 1920210078 dari kelas S5C. Di sini saya akan memaparkan tugas ulangan akhir semester dalam semester 5 ini tentang perbandingan prosedur antara BANI dengan arbitrase internasional dan berakhirnya ikatan arbitrase dalam bentuk PPT. Berikut ulasannya. Pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa lain arbitrase yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Berdasarkan UU nomor 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Siddiq Suraputra, sarjana hukum, dalam karangannya yang berjudul Beberapa Masalah Hambatan terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI 1977, mengutip batasan definisi yang diberikan oleh Frank El-Khoury dan Edna El-Khoury dalam buku mereka Home Arbitration Works Washington DC 1974. Definisi arbitrase adalah sebagai berikut. Arbitration is a simple proceeding voluntary solution by parties who when a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision based on the merit of the case they agreed in advance to accept is final and binding. Selanjutnya, perbandingan prosedur antara BANI dengan arbitrase internasional. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yaitu apakah putusan tersebut merupakan jenis putusan arbitrase nasional ataupun internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Namun demikian, perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional dapat dilihat definisi putusan arbitrase internasional yang diatur pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut Ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Prosedurnya, pelaksanaannya arbitrase nasional yaitu untuk memulai arbitrase, maka pertama-tama pemohon arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Kemudian setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan kepada ketua majelis arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak permohonan arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak yang telah memutuskan untuk menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, maka perjanjian tersebut telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum lainnya, yaitu melalui pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Setelah proses pendaftaran dan permohonan tersebut diterima,
maka termohon diperkenankan untuk menunjuk seseorang arbiter atau dapat ditentukan oleh ketua bani. Selanjutnya berakhirnya tugas arbitrase. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas arbiter sudah dianggap dimulai terhitung sejak dia menerima penunjuknya, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian di antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa, dan akan berakhir segera setelah arbiter menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak. Ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 UU AAPS. Pasal 73 UU AAPS menyatakan bahwa tugas arbitrase berakhir karena 1. Putusan mengenai sengketa telah diambil. 2. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau. Atau 3. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Kemudian dalam pasal 74 UU APS menyatakan bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir, dan apabila salah satu pihak meninggal, maka jangka waktu pemeriksaan yang semula 180 hari ditunda paling lama 60 hari terhitung sejak meninggalnya salah satu pihak. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara teoritis maupun praktis mempunyai dua bentuk, yakni arbitrase ad hoc arbitration dan arbitrase institusional arbitration. Arbitrase ad hoc bersifat insidental dan tidak terikat pada suatu lembaga tertentu. Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter atau para arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural rules dari lembaga arbitrase institusional. Kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu 1. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin. 2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. 4. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, selain kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat juga kelemahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut. 1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. 2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. 3. Pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. 4. Pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Selanjutnya, prosedur daripada penyelesaian sengketa dengan lembaga arbitrase. Prosedur beracara menurut UU Nomor 30 Tahun 1999. Setelah berlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, maka secara garis besar hukum acara pada arbitrase tidak sama dengan beracara di pengadilan negeri. Mengenai acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase diatur dalam bab 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, mulai pasal 27 sampai 58, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter
atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase. Para dapat memilih bahasa lain yang digunakan. Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian yang bersangkutan memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia. Demikian juga pihak termohon bersamaan dengan jawabannya, ia pun harus mengajukan arbiter pilihannya. Ketua majelis arbiter dipilih oleh kedua arbiter tersebut. Sekian pemaparan yang berbentuk PPT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.